agama kita ini perintah itu tuh berangsur-angsur gitu kan, karena mendebuk sekaligus tapi sesuai dengan kondisi keadaan. Sama seperti Nabi sembahyang Jumat itu ada di Madinah, di Mekah belum lagi. Andai kata di Mekah itu ada sembahyang jamaah Jumat, mau pukuli orang kafir Quraisy, udah di Madinah barulah turun perintah. Pada tahun yang kedua terjadi perang Badar, perang besar antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Nah, ketika perang Badar itu terjadi pada hari Jumat bulan suci Ramadan. Perang terjadi, maka yang menjadi pemenang dalam peperangan Badar itu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin menang. Banyak lagi peristiwa yang terjadi di tahun yang kedua Hijrah. Wa fiha mata Utsman bin Maz'un. Pada tahun yang kedua Hijrah meninggallah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini adalah saudara satu susuan dengan Nabi, yaitu ketika Nabi menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Utsman bin Maz'un juga menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Berarti antara Nabi dengan Utsman bin Maz'un itu jatuhnya saudara satu susuan. Memang ada satu ibu bapak, tapi nyusu sama dengan satu perempuan, yaitu Halimatus Sa'diyah. Karena memang pada masa-masa Nabi itu sudah menjadi adat tradisi orang-orang kota yang ada di Mekah bila punya anak itu diupahkan, disusukan ke orang-orang yang tinggal di kampung-kampung. Jadi antaranya Nabi kita menyusup di perkampungan Bani Sa'ad, itu Halimatus Sa'diyah. Wa fiha tuwfiyat ibnatuhu sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah. Pada tahun yang kedua Nabi berada di Madinah, meninggal putri anak perempuan Nabi yang bernama Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini meninggal dunia itu di masa menjadi istri Utsman bin Affan. Pada masa perang Badar itu para sahabat ikut berperang. Sayyidina Utsman ada 4 peperangan. Karena ketika perang Badar, Sayyidina Utsman sibuk mengharbubi yaitu Ruqayyah yang sedang sakit keras, sehingga tidak bisa ikut berperang tahun pertama. Nah, tahun kedua Ruqayyah pun meninggal dunia, istri dari Sayyidina Utsman, putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha urisa Aliun bi Fatimah radhiyallahu anhuma. Pada tahun yang kedua Hijrah, Nabi berada di Madinah di tahun yang kedua, maka dinikahkanlah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu sepupu Nabi, ia menantu Nabi karena menikah dengan Fatimah. Itu tahun yang kedua di Madinah. Jadi antara Sayyidina Ali dengan Fatimah menikah tidak di Mekah, tapi ketika hijrah di Madinah. Wa fiha ghazwatu Bu'ath. Pada tahun yang kedua terjadi peperangan namanya perang Bu'ath. Jadi Bu'ath ini Jabalun min jihati Yanbu', nama satu gunung yang berada di daerah Yanbu'. Ada Yanbu' namanya, antara Mekah dan Madinah. Banyak gunung-gunung di sana, peperang di sana. Maka perang itu disebut dengan perang Bu'ath. Sama Nabi ketika perang Uhud, karena perang itu di gunung Uhud, maka perang Uhud. Waqad tuftahu jabalun min
Jibali Juhainah. Jadi pada perang Buang itu kaum muslimin dapat menaklukkan satu gunung dari gunung-gunung yang ada di suatu tempat yang bernama Juhainah. Artinya gunung itu bisa diduduki sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Jadi gunung itu dikuasai kaum muslimin. Wa ghazwatu Dzil Usyairah. Pada tahun yang kedua terjadi juga perang yang namanya perang Dzil Usyairah. Dzil Usyairah ini wadin qaribun min Yanbu, satu lembah dataran rendah yang ada di satu daerah yang namanya Yanbu. Jadi ada lembah Dzil Usyairah namanya, perang di sana, maka perang itu disebut dengan perang Dzil Usyairah. Kalau nyamannya kayak kita di sini lah, umpama perang, di mana perangnya pas di Itik sana bawa perang, maka dinamailah perang itu perang Itik gitu. Jadi nama-nama perang itu umumnya dinamai dengan nama tempat di mana tempat itu berperang. Jadi perang Dzil Usyairah. Wa Bani Quraidah, pada tahun yang kedua Hijrah terjadi juga perang yang namanya perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini, Bani Quraidah itu satu kaum dari kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Jadi di Madinah itu banyak orang Yahudi. Jadi Yahudi di Madinah itu masing-masing mereka punya kabilah, punya suku masing-masing tempatnya. Yang kada mau bersatu antara Yahudi ini dan beda-beda berpisah. Maka di Madinah banyak orang Yahudi. Pada tahun yang kedua terjadi peperangan kaum muslimin dengan Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ini menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin di Madinah, dan mereka juga mengkhianati perjanjian. Ada namanya Piagam Madinah. Ketika Nabi kaum muslimin hijrah di Madinah, itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sebenarnya kada senang. Cuma mereka tidak menampakkan tidak senang mereka dengan kaum muslimin. Cuma lambat laun mulailah mereka menampakkan permusuhan. Yang kalau istilah kita, pas mula-mula Nabi para sahabat datang, pas tamu kan kurang-kurang. Tapi lambat laun bayar tetamu mulai dimanamot. Pas pemapasan di jalan pindah menyinggul. Jadi mereka menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin. Bahkan ada perjanjian antara Nabi kaum muslimin dengan orang Yahudi Madinah, Bani Quraidah, antara satu dengan yang lain tidak saling mengganggu. Lakum dinukum oleh agamamu, agama kami, kepercayaanku, kami, urusanmu, kami. Udah politik artinya tidak boleh saling mengganggu. Rupanya Yahudi Madinah, Bani Quraidah ini masih mengganggu dan mereka mengkhianati perjanjian. Akhirnya diserang oleh kaum muslimin, kalah juga. Mereka pun kalah. Itu pada tahun yang kedua. Wasawiq wa ghairu dzalik, pada tahun yang kedua Hijrah itu terjadi juga namanya perang Sawiq dan lain-lainnya. Jadi intinya pada masa Nabi berada di Madinah, di tahun yang kedua Nabi berada di Madinah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Qantani ini hanya mencantumkan sekilas saja. Intinya banyak peristiwa-peristiwa lain lagi yang terjadi di tahun kedua Nabi Hijrah.
wa fis sanati salisati hurrimatil khamru fi syawalin minha. Kemudian pada tahun yang ketiga, berarti Nabi di tahun yang ketiga berada di Madinah. Banyak peristiwa yang terjadi di tahun yang ketiga. Hurrimatil khamru fi syawalin minha. Pada bulan Syawal di tahun yang ketiga Nabi berada di Madinah, maka diharamkanlah khamar, arak atau anggur. Jadi khamar, arak atau anggur itu di tahun yang ketiga Nabi berada di Madinah barulah diharamkan secara qat'i, artinya tuh mutlak, titik, haram. Ada yang tawar menawar lagi. Wa qila birrabi'ah. Ada yang mengatakan mulainya diharamkan khamar dengan keharaman yang putus secara pasti itu pada tahun yang keempat Hijrah. Karena memang di awal-awal Islam tuh, khamar itu tidak diharamkan. Jadi awal-awal Islam ketika di Madinah, ketika di Mekah, khamar itu ada haram belum? Pada awal-awal Islam, kada khamar itu kada diharamkan. Cuma ketika Sayyidina Umar melihat khamar ini nampaknya banyak mudaratnya, maka Sayyidina Umar memohon kepada Allah minta kejelasan tentang hukum khamar. Maka khamar ini mulailah diharamkan tadrij secara berangsur-angsur, ya. Artinya tuh kada langsung berangsuran diharamkan. Turun ayat pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu awal keharaman khamar. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang hukum khamar dan judi. Maka katakanlah bahwasanya khamar dan judi itu adalah dosa besar. Wa manafi'u lin-nas, tapi ada manfaat sedikit bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, mudaratnya itu lebih besar dari manfaatnya. Artinya manfaatnya tuh kan mendiri gitu. Jadi kalau sekilas lah, khamar itu apa manfaatnya? Ya diantaranya orang-orang yang di laut masuk angin itu tuh yang minum khamar tuh keluar angin, memanaskan tubuh. Kemudian juga menghilangkan masalah. Banyak masalah pecah kepala, bawanya minum khamar hilang langsung masalah. Teringat lagi masalah hutang bertumpuk dosa kan awan hutang. Nak bini jadi ingat lagi. Itu dari bapaknya sedikit, tapi mudaratnya lebih besar. Khamar itu membahayakan tubuh, membahayakan akal, membahayakan harta, membahayakan agamanya. Intinya manfaatnya itu ada sebanding dengan mudarat yang timbul dari khamar. Nah, jadi ketika haram itu dapat turun ayat itu, para sahabat itu masih minum lagi sebagian. Tuh, kenapa demikian? Karena khamar itu memang tradisi orang Arab. Mereka itu kebiasaan, artinya nyandu. Memang kebiasaannya minum khamar, sulit untuk ditinggalkan langsung atau diingat. Makanya Al-Quran turun ke bangsa-bangsa mengharamkan. Mulai para sahabat meninggalkan, tapi masih ada lagi yang minum. Suatu ketika pas masuk waktu sholat, minumlah para sahabat, minum, mabuk, sembahyang pun masuk. Pas jadi imam, nang imamnya banyak mabuk, nang makmumnya juga mabuk. Itu waktu sembahyang membaca qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan tamu-tamu dan tamu lakonnya.
wala a'budu ma abadtum wala antum a'buduna ma a'bud wala antum a'buduna ma a'bud wala kulit lakomnya kata tamu. Kenapa jadi mabuk ibadah? Jadi apa nanti ucap tuh? Ada paham lagi, jadi tabur kulit lakono wala anak abidum wala antum wala antum lakomnya kata tamu. Maka ketika itu turun pulang ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Artinya jangan sembahyang melihat mabuk hingga kalian itu paham apa yang diucapkan. Berarti pun sudah sadar dia sembahyang. Mau pas mabuk belum ada talah sembahyang. Yang biasanya 4 menit sembahyang bisa sejam. Karena mau talah sembahyang mabuk. Mulailah para sahabat meninggalkan. Jadi kalau ibadah yang parah masuk waktu sembahyang lebih ada mabuk. Akhirnya masih sebagian para sahabat mabuk. Jadi karena mabuk itu banyaklah terjadi mudarat, bertumpuk berkelahi, berhentam bersamaan. Kalau sudah mabuk itu menyusahkan kawan, kawitan gitu ya. Karena akal sudah hilang. Jadi karena masih minum terjadilah ada permusuhan, perkelahian sesama kawan perkelahian. Maka turunlah ayat keharaman secara pasti. Itu pada tahun yang ketiga. Ada yang mengatakan tahun yang keempat, khamar itu diharamkan secara qat'i, tidak tawar menawar begini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat 3. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu semuanya perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah olehmu semua akan perbuatan itu agar supaya kalian beruntung. Nah, mulai di situlah ada istilah minum-minum lagi. Itu masalah apakah haraman khamar memang itu tadrib ba'angsurah diharamkan. Kenapa? Karena sukarnya dihilangkan. Karena memang khamar itu sudah kebiasaan candu orang Arab pada masa itu. Jadi pada tahun yang ketiga atau tahun yang keempat diharamkanlah secara mutlak khamar. Wa tazawwaja Utsman bi Ummi Kulsum. Kemudian pada tahun yang ketiga juga Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini anak Nabi juga. Pada tahun yang kedua Ruqayyah meninggal dunia. Tahun yang ketiga Nabi menikahkan Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman itu digelar dengan Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Kenapa ada 2 cahaya? Kedua-dua bini dua, keduanya itu anak Nabi. Ruqayyah anak Nabi, meninggal Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum anak Nabi juga. Makanya Sayyidina Utsman disebut dengan Zunnurain, orang yang punya 2 cahaya. Wa tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Hafsah binti Umar wa bi Zainab binti Khuzaimah